Assalamualaikum semua, terus belajar dan upgrade skill. Kali ini saya akan membuat rok wiru penuh. Kita dahului dengan diukurnya panjang dari sebuah rok. Terus itu yang ke sampingnya untuk bagian keliling wirunya. Jadi panjang roknya itu 67, terus lebar kainnya itu kan ditekuk menjadi 2, lebar kain penuhnya itu 86. Untuk rumusnya itu secara detail itu ada, tapi mohon maaf belum saya jelaskan karena menyingkat waktu. Terus untuk yang aku tandai dari awal tadi itu untuk wirunya rok ini kita buat wiru 2 cm. Terus untuk tekuannya wiru itu 1,5 cm. Jadi yang kita tandai itu untuk pembuatan wiru 2 cm, ditekuk-tekuknya itu 1,5 cm. Lalu kita jahit untuk lipatan bawah dari sebuah rok. Kita jahit dahulu di area paling bawah rok, itu sudah kita tandai tadi dengan panjang rok 67 cm. Kita jahit lurus sesuai tanda yang sudah kita tentukan di awal tadi. Untuk proses pembuatan rok wiru penuh, kelilingnya itu di wiru penuh, caraku seperti ini. Mungkin teman-teman ada cara yang lebih baik ataupun cara yang lebih mudah, monggo-monggo saja. Nah, untuk wirunya ini loh. Nah, pertama itu kita tekuk 2 cm, kita kasih untuk apa itu 2,5 cm itu untuk resleting kiri dan kanan teman-teman. 2 cm, terus kita tekuannya itu 1,5 cm. Nah, itu 1,5 cm. Kita jahit dahulu. Kita jahit dahulu dari awal sampai akhir, dan sebelum kita jahit seperti ini kan sudah ditandai tadi toh. Ini kita menjahitnya mengikuti kapur jahit yang sudah saya tentukan di awal video tadi. Seperti itu kita jahit terus sampai selesai. Untuk kiri dan kanan di akhirnya itu kita kasih kampuh alias tempat untuk resleting. Nah, seperti itu sudah selesai penjahitan. Lalu kita letakkan di alas setrika. Kita setrika di area bawah rok, tekuan rok yang paling bawah itu bisa kita kasih tekuan yang agak lebar. Itu karena menjagani itu bahasa Indonesianya apa ya, untuk seandainya si anak itu pertumbuhannya itu cepat, itu bisa dibuka lalu ditekuk sedikit, jadi roknya itu pangga, roknya itu tetap bisa menyesuaikan gitu loh maksudnya teman-teman. Nah, ini proses pembuatan wiru dengan setrika. Jadi yang kita jahit itu tadi mempermudah kita dalam membuat wiru seperti ini maksudnya teman-teman. Seperti itu. Jadi 2 cm terus ditekuk ke dalam itu 1,5 itu dikeliling penuh di area pinggang.
karena wirunya ini wiru penuh atau rok rempel juga bisa maksudnya. Setelah itu kita perhatikan kembali lagi proses pembuatan wiru dengan menyetrika teman-teman. Kita kasih semprotan air lalu kita setrika. Apakah airnya itu khusus? Ya teman-teman, itu airnya khusus untuk aku setrika. Untuk obat untuk membuat rok rempel atau rok wiru seperti ini itu ada, tapi saya menggunakan air ramuan sendiri teman-teman. Wah, air ramuan sendiri. Nah seperti itu kalau sudah jadi wirunya teman-teman dengan setrika. Cukup bagus, alhamdulillah. Dan untuk motifnya di rok itu kan kotak-kotak bergaris-bergaris, itu cukup membantu kita untuk membuat rempel alias wiru yang lurus, karena kita mengikuti garis-garis yang ada di rok tersebut, mempermudah. Untuk proses penyetrikaan pembuatan rok rempel penuh seperti ini menyita waktu yang cukup lama, menyita waktu yang cukup lama. Untuk itu teman-teman harus sabar semua dalam proses pembuatan rok rempel penuh ini lah, seperti itu. Dan yang paling terakhir kita tekuk lagi, lalu kita tindihin dengan setrika, terus pelan-pelan sampai ke atas. Kita usahakan lurus, itu tekukan yang paling terakhir. Dan sisanya kita jadikan untuk apa itu, untuk tempat resleting. Sesudah penyetrikaan rempel alias wiru sudah selesai, kita setrika lagi untuk meyakinkan, menguatkan wirunya. Kita kasih semprot dengan air asma dulu, air ramuan sendiri untuk membuat wiru. Seperti itu kita semprot, selalu kita letakkan setrika di atas wiru tersebut, supaya wirunya itu tidak pudar, tetap seperti itu. Wirunya tidak pudar, tetap wiru yang bagus dan kokoh. Untuk perawatan rok wiru ini, penyuciannya ini tidak boleh di apa itu, dipelintir itu teman-teman. Jadi cukup dicuci dengan deterjen, direndam gitu. Kalau yang kotor itu ya disikat, pakai sikat pelan-pelan gitu. Untuk penyemurannya itu cukup dihanger, diangin-anginkan, nggak boleh dipelintir ataupun diremas. Itu proses pengeringannya, diterik matahari atau dikenakan angin-angin. Nah untuk sisa tadi kita kasih kain keras yang paling tipis, ada lemnya, untuk dasaran resleting teman-teman. Seperti itu kita kasih resleting. Setelah proses pemasangan kain keras sudah selesai, langsung saja kita proses menjahitnya. Kita potong di akhir dari sebuah kain keras itu tadi. Jadi resletingnya kita jahit di area kain keras itu. Ini untuk lipatan yang satunya untuk resleting teman-teman, lipatan kecil, yang satunya untuk resleting. Nah seperti itu cara pemasangan resletingnya. Itu berada di area belakang. Kalau sudah jadi di area belakang rok,
Nah, seperti itu cukup jelas videonya. Dan yang satunya lagi kita potong sesuai dengan sesuai dengan batas yang sudah kita tentukan, sama dengan kain keras yang putih itu teman-teman. Nah, untuk itu loh, untuk pondasi resleting yang ada di sebelah itu. Sudah selesai penjahitan, kita jahit agak ke atas sedikit, tapi jangan mengenai kain keras yang warnanya putih itu teman-teman. Terus kita jahit lagi dari bawah ke atas sampai selesai di kain keras putih yang ada resletingnya itu loh. Jangan sampai mengenai kain kerasnya, seperti itu. Alhamdulillah sudah berapa persen jadinya ini? Sudah 60% lah. Selalu kita jahit di area kain kerasnya teman-teman. Kita jahit di area kain kerasnya, kira-kira itu lebarnya 2 cm tadi. Kita jahit seperti penjahitan di celana di area resleting. Terus kita tindih sedikit ke bawah, yang ada resleting loh, di kain yang ada resleting tadi loh. Sesudah dijahit di samping kita tindes jahitnya. Atas sudah kita tindes, lalu kita di area bawah juga dijahit tindes sampai di tekuan paling bawah, lipatan alias tekuan rok. Nah, seperti itu. Sudah selesai. Kita cek. Alhamdulillah lagi. Alhamdulillah. Terus selanjutnya sesudah selesai memasang resleting, kita beralih menggarap area ban pinggang teman-teman. Ban pinggang. Jadi lingkar pinggangnya kita cek, kita sesuaikan dengan keinginan yang akan memakai rok ini. Ini untuk anak SD kelas 1, seperti itu. Untuk lingkar pinggang dari rok rempel alias rok wiru ini 56 nih, itu lingkar bersihnya pinggang. Dan untuk yang saya buat ini inginnya itu kan dipakai karet. Jadi kalau si anak itu pinggangnya besar atau mengalami penambahan berat badan, roknya itu masih bisa dipakai teman-teman. Jadi lingkar presnya di pinggang yang punya rok ini itu 56. Tetapi karena maunya itu dipakein karet, berarti saya membuatnya itu menjadi 68. Terus 68 itu kita bagi 2, 68 dibagi 2 hasilnya berapa? 34 hasilnya. Nah, terus dibagi 2 itu setengahnya itu untuk kain keras yang kita setrika itu, dan setengahnya untuk tempat karet pinggang, seperti itu. Tapi kita pecah menjadi 2 di sisi samping kiri dan kanan area pinggang. Setengah lingkaran. Lingkarannya itu 100, otomatis yang kita pakai yang kita kasih karetnya itu
setengahnya 100 berarti ya 50, maksudnya seperti itu teman-teman. Terus kita memasang karetnya di area pinggang, ban pinggang sebelum kita satukan dengan rok. Terus kita siapkan tali sabuk, tali ikat pinggang, cukup 4 saja, cukup 4 saja teman-teman. Terus kita tandai, kita garis dengan kapur garis seperti itu. Tali ikat pinggang yang berjumlah 4 tadi kita pasang di area ban pinggang yang kita kasih kain keras yang ada lemnya tadi teman-teman. Kita kasih, kita jahit ikat pinggangnya di kain keras yang ada di pinggang. 4 itu kita pencar jahitnya seperti itu. Semoga cukup jelas apa itu keterangannya. Kita jahit ban pinggangnya dengan pinggang rok seperti itu, kita jahit pelan-pelan. Dan karetnya tadi dalam penjahitannya kita jahit sebelah saja, jangan langsung dijahit semua lah. Untuk yang sebelahnya setelah selesai penyatuan ban pinggang kita jahit karetnya yang kita jahit sebelah seperti itu untuk mempermudah kita memasang ban pinggang. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan di area yang ada kain kerasnya, pinggangnya itu kita jahit dahulu. Terus di area yang ada karetnya kita jahit belakangan. Ini di area ban pinggang yang ada kain kerasnya kita jahit dahulu. Ini untuk area depan kalau sudah jadi seperti itu. Terus kita jahit lagi di yang paling akhir untuk ban pinggang yang ada kain kerasnya kita jahit lagi, kita jahit lagi sampai selesai. Langsung kita menata di area ban pinggang yang ada karetnya lah, kita jahit tengah-tengah 1 kali aja, lalu kita balik, kita jahit dari dalam, kita jahit dari dalam untuk menutup ban pinggang yang ada karetnya seperti itu. Cukup jelas. Setelah karet yang satu kita jahit, lalu kita jahit juga di area tali ikat pinggang, kita jahit juga seperti itu. Terus ini di area ikat pinggang yang ada di depan kalau sudah jadi. Terus kita langsung saja meneruskan penjahitan karet pinggang yang sebelahnya. Selesai kita balik lagi dari dalam, kita jahit menutup area ban pinggang yang ada karetnya. Insya Allah cukup jelas dalam video tersebut. Terus kita lanjutkan, kita tandai di area yang akan kita pasang hak tanam. Nah, seperti itu hak tanam. Setelah kita tandai seperti itu, kita jahit dulu, kita tutup di area akhiran dari sebuah ban pinggang. Sudah membentuk, kita tempelkan hak tanamnya, lalu kita hujamkan ke area kain kerasnya seperti itu. Sesudah terpasang
kita jahit lagi di area ban pinggang yang ada kain kerasnya, yang kita kasih hak tanam yang fungsinya untuk mengaitkan itu loh teman-teman. Nah, yang satunya lagi, pasangannya hak tanam yang satunya kita kasih tanda untuk mengukur ketepatan dari jodohnya dari hak tanam yang satunya. Sesudah kita cek, sudah kita pasang, kita tutup kembali di area ban pinggang, kita tutup seperti itu, dijahit berulang-ulang agar kuat jahitannya. Terus kita tutup antara kiri dan kanan dari hak tanam supaya lebih kuat. Dan langkah yang paling terakhir itu kita jahit di area sobekan potongan resleting. Kita jahit, kita gabungkan dengan jahitan tangan supaya lebih aman dan lebih kuat. Seperti ini. Kita cek lingkar pinggangnya cukup jelas, alhamdulillah. Dan ini hasil akhirnya, karet pinggangnya kan di kiri dan kanan cukup cantik juga kalau sudah jadi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Like, komen, dan subscribe.